Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bareng gua Den. Di video kali ini gue bakal dongengin lagi alur cerita film buat kalian semua. Film ini merupakan salah satu film terlaris dari sang raja Bollywood, Shah Rukh Khan. Lewat film ini ia membuktikan kepiawaiannya dalam berakting dengan melibas semua genre film, baik itu romansa, komedi ataupun action. Wajahnya yang karismatik senantiasa menghipnotis para ibu-ibu. Bahkan banyak dari mereka yang tak menghiraukan anaknya yang sedang menangis ketika sedang asik menonton film yang dibintanginya. Baiklah, tanpa berlama-lama, ini dia, Don. Film berawal dengan diperlihatkan seorang pria yang tak begitu tampan namun karismatik. Ia begitu mirip dengan orang yang sedang membawakan alur cerita film ini. Pria tersebut bernama Don. Don merupakan seorang mafia yang paling dicari di seluruh penjuru negeri. Meski identitasnya telah diketahui, namun pihak kepolisian tak pernah berhasil menangkapnya. Karena Don ini sangat cerdik, licik, dan bertingkah tengik. Oleh sebab itulah sampai saat ini ia masih bebas berkeliaran. Lanjut cerita. Suatu hari ia pergi ke suatu tempat untuk melakukan transaksi ilegal. Di sana ia hanya pergi seorang diri tanpa membawa serta anak buahnya. Sesampainya di lokasi, tanpa banyak basa-basi, Don langsung menanyakan perihal pembayaran atas kokain yang dibawanya. Where is my money? Cocaine case, man? Namun ternyata TJ yang merupakan rekan bisnisnya telah menjebak Don. Ia rupanya telah menunggu kesempatan ini setelah sekian lama. Kemudian, salah satu dari mereka menodongkan senjata ke arah Don. Namun Don tidak bergeming. Ia malah terlihat begitu santainya. Don yang dipaksa mengangkat tangannya malah berkata bahwa mereka harus memintanya dengan sopan. Dengan mengatakan, "Kumohon angkat tanganmu." Secara tiba-tiba dengan keahlian yang di luar nalar, Don langsung melumpuhkan mereka semua dengan tangan kosong. Dan di akhir Don akan membunuh TJ. Ia mengatakan pada TJ bahwa untuk menangkap Don bukan hanya sulit, tapi itu mustahil. Dan film Don pun baru saja dimulai. Cerita berlanjut dengan diperlihatkan para petugas kepolisian yang sedang mengadakan rapat yang dipimpin oleh DCV Da Silva. Mereka tengah membahas mengenai para gembong mafia yang dimana mereka merupakan buronan nomor 1 di seluruh penjuru negeri. Berdasarkan informasi, mereka kini tengah berada di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur. Namun pihak kepolisian Malaysia kesulitan untuk menangkap mereka karena nyatanya mereka licin seperti belut dan lincah seperti kancil. Karena hal itulah kepolisian Malaysia meminta bantuan kepada pemerintah India untuk menangkap mereka. Da Silva yang merupakan pejabat kepolisian India ditunjuk untuk menjalankan operasi ini. Ia menjelaskan mengenai informasi yang ia dapat mengenai para mafia tersebut. Ia menjelaskan ketika berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1990 hingga menyebabkan Uni Soviet runtuh dan terpecah menjadi beberapa negara bagian. Seorang pria bernama Boris membangun sebuah kerajaan yang ia bangun dari hasil menjual senjata kepada negara-negara yang sedang terlibat konflik seperti India, Pakistan, dan lain-lain. Dana yang ia dapat ia alokasikan untuk bisnis obat-obatan terlarang dan didistribusikan hingga ke seluruh Eropa. Beberapa tahun kemudian bisnisnya tercium oleh pemerintah setempat dan akhirnya kerajaannya pun runtuh. Kemudian ia pergi ke India dan mulai kembali bisnisnya. Di sana ia mendapatkan 2 orang kepercayaan untuk menjalankan bisnis tersebut. Mereka bernama Singhania dan Fardan. Di akhir hidupnya, Boris menyerahkan bisnisnya kepada 2 orang tersebut. Diketahui Singhania memiliki orang kepercayaan yang sangat cerdik dan berbahaya. Dia adalah Don. Don sendiri merupakan tangan kanan yang paling diandalkan oleh Singhania karena ia tak pernah gagal dalam menjalankan tugasnya. Berkat Don, Singhania kini menjadi mafia terkaya dan paling ditakuti. Kepolisian Malaysia selalu gagal ketika hendak menangkap Don karena ia memiliki segudang skill dan 1000 cara untuk mengelabui pihak kepolisian.
Hingga saat ini pihak kepolisian hanya berhasil mengetahui identitas dari Singhania dan juga Don. Namun untuk Fardan, hingga kini kepolisian belum menemukan informasi dan wajahnya pun belum diketahui. Fokus mereka kini adalah menangkap Don, karena ialah biang kerok penyebaran narkotika di Malaysia saat ini. Lanjut cerita. Cerita beralih ke Don. Don terlihat tengah bersantai di tepi pantai sambil bermain golf. Kemudian ia dihampiri oleh rekannya yang bernama Narang. Narang membawa serta seorang anggota baru yang baru saja ia rekrut. Namun secara mengejutkan, Don langsung menghantamkan bola golf ke arah orang tersebut dan tepat mengenai tengkorak kepalanya. कहाँ से मिल गई? कहना मुश्किल है। Hingga orang tersebut langsung tewas di tempat. Melihat hal tersebut membuat Narang terkejut. Ia tak habis pikir mengapa Don melakukan hal tersebut. Namun Don menjelaskan pada Narang jangan sembarangan merekrut orang, dan jika ia melakukannya bawalah orang tersebut menemui Don terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut membuat Narang geram karena posisi Narang dan Don itu sama. Narang bukanlah bawahan Don. Namun ia tak bisa berkata apa-apa ketika Don menyuruhnya memeriksa sepatu orang tersebut. Ternyata di sepatunya terdapat alat penyadap. Orang tersebut ternyata mata-mata dari kepolisian. Dari kejadian tersebut terlihat bahwa level Don memang jauh di atasnya. Narang pun mengakui hal tersebut. Scene beralih dengan diperlihatkan seorang wanita muda bernama Roma. Ia merupakan adik dari Rames yang merupakan salah satu anak buah dan juga orang kepercayaan Don. Rames memiliki tunangan bernama Kamini. Kamini menelepon Roma untuk memberi kabar bahwa Rames akan pulang dan ia meminta Roma untuk datang ke rumahnya. Singkatnya, Roma pun datang ke rumah Kamini. Di sana Rames menceritakan rencananya untuk keluar dari dunia gelap dan berencana akan memulai kehidupan yang lebih baik bersama Kamini. Namun ia sangat cemas apakah Don akan membiarkannya keluar dengan selamat, karena pada kenyataannya bagi mereka yang sudah bergabung dengan Don tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Karena Don tak akan membiarkan informasi mengenai dirinya bocor. Ia tak mau mengambil resiko untuk itu. Di tengah keraguan Rames, Kamini yang meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka akan secepatnya pergi sejauh mungkin dari jangkauan Don. Kamini sudah mengatur semuanya. Ia sudah memesan tiket untuk mereka berdua dan menemui Rames besok di bandara. Roma yang mendengar itu turut senang karena akhirnya kakaknya menemukan wanita yang bisa merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Hingga memutuskan untuk keluar dari pekerjaan kotornya dan memulai hidup baru. Di lain sisi, Don terlihat sedang tertawa cekakak cekikik sambil menonton serial Tom and Jerry. Beberapa saat kemudian, ia menerima telepon dari Narang yang menginformasikan mengenai rencana Rames. Hingga keesokan harinya, ketika Rames sampai di bandara, tiba-tiba Don datang menemuinya dan langsung menghabisinya. Kemajuan Rames membuat tunangannya yaitu Kamini memutuskan untuk membalas dendam pada Don. Ia beserta pihak kepolisian yang dipimpin oleh Da Silva berencana akan menjebak Don. Keesokan harinya Kamini pergi ke sebuah diskotik yang biasa Don kunjungi. Ia memakai nama samaran dengan penampilan seksi untuk mencuri perhatian Don. Hingga akhirnya usahanya pun berhasil. Don pun terpikat dan membawa Kamini ke sebuah hotel. Di sana Kamini menarik erotis dan berusaha membuat Don Silva beserta anak buahnya telah siap mengepung kamar hotel tersebut. Setelah beberapa saat kemudian, Kamini pun membuka penyamarannya dan langsung menodongkan senjata ke arah Don. Namun sialnya ternyata Don sudah menyadarinya dan ia telah mengeluarkan amunisi pada senapan tersebut. Don pun kabur dengan menyandra Kamini hingga polisi tak bisa berkutik. Setelah berhasil kabur, Don dengan sadisnya membunuh Kamini hingga membuat Da Silva geram karena gagal menangkap Don. Di lain sisi, Roma yang telah mendengar kematian kakaknya yaitu Rames dan juga Kamini tak dapat membendung amarahnya. Ia begitu dendam pada Don. Ia bersumpah akan membalaskan kematian keduanya.
Roma pun menyusun rencana untuk dapat membunuh Don. Ia menjadi mata-mata dari kepolisian dan berhasil mengelabui Narang dengan berpura-pura membunuh 2 orang polisi yang sedang mengejarnya. Melihat aksi Roma tersebut, Narang pun terkesan dan membawanya menemui Don. Don yang sangat berhati-hati dalam merekrut anggota berusaha menanyakan beberapa hal pada Roma dan alasan ia ingin bergabung. Don pun berusaha mendekati Roma hingga terjadi suatu hal yang membuat Don tertarik padanya dan memutuskan untuk menerimanya sebagai anggota. Don membisikkan pada Roma bahwa ia menyukai kucing liar. मैं शुरू करना चाहता है वैसा कोई नया धंधा मुझे जंगली बिल्लियां बहुत wild cat. Don pun memberitahukan pada Narang bahwa ia menerima Roma untuk bergabung. Kemudian Don pun pergi ke sebuah ruangan bersama Narang. Narang dan Don terlibat cekcok perihal transaksi yang akan dilakukan oleh Don. Narang mengatakan bahwa Don sudah melangkah terlalu jauh. Ia sudah bermain di belakang Tuan Singhania. Mendengar itu, Don tersinggung dan melemparkan sebuah disk pada Narang. Flash disk itu berisikan sebuah informasi penting tentang bisnis Tuan Singhania. Ia mengatakan pada Narang bahwa selama ini ialah yang menjalankan bisnisnya.